Hello, your call cannot be taken at the moment, so please leave your message after the tone. Sejarah perbankan. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Bank pertama kali didirikan pada tahun 1690, berbentuk seperti sebuah firma. Pada saat itu, kerajaan Inggris berkeinginan merencanakan membangun armada laut untuk bersaing dengan Perancis. Tetapi pada saat itu Inggris tidak memiliki dana. Kemudian membentuk lembaga intermediasi keuangan untuk memenuhi dana pembiayaan hanya dalam waktu 12 hari. Kemudian usaha perbankan berkembang ke Asia Barat melalui para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Kata bank berasal dari bahasa Itali yaitu banca yang artinya uang. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank juga sering dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu, penukaran uang hanya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, atau disebut dengan money changer. Sehingga arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang, dan seiring berjalannya waktu, meja tersebut berubah menjadi bangunan-bangunan yang sekarang ini kita sebut dengan bank, yang usaha pokoknya yaitu untuk memberikan kredit atau jasa lalu lintas keuangan ataupun peredaran uang. A few moments later. Fungsi pokok dari bank umum. Yang pertama, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Kedua, menciptakan uang. Yang ketiga, menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat ini bisa berupa tabungan di mana setiap jenis bank memiliki beberapa tipe tabungannya sendiri. Ada banyak sekali cara yang ditawarkan oleh bank umum untuk mempermudah setiap masyarakat dalam menyetorkan uangnya ke bank, mulai dari penyetoran secara langsung dengan datang ke bank ataupun penyetoran secara tidak langsung melalui mesin ATM, setor tunai di bank-bank tertentu. Kemudian fungsi pokok bank umum juga menyalurkan dananya kepada masyarakat, di mana untuk proses penyaluran dana ini bisa berupa pengambilan tabungan langsung oleh nasabah yang memiliki rekening bank umum ataupun penyaluran dana ke masyarakat. Ini juga bisa berupa uang pinjaman yang dibutuhkan oleh seseorang untuk nilai maksimal ataupun minimal pinjaman. Biasanya disesuaikan dengan kemampuan pembayaran seorang peminjam. Besar nilai uang pinjaman juga disesuaikan dengan jaminan yang diberikan kreditur. Yang keempat, menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Jasa-jasa keuangan lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Contohnya seperti jasa pengiriman uang atau transfer, jasa transaksi pembayaran, jasa transaksi pembelian, dan jasa transaksi penagihan atau inkasu. Tujuan dari bank umum. Tujuan dari bank umum ini terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Di jangka pendek,
yaitu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum bank atau reserve requirement. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada nasabah secara optimal. Yang ketiga, menanamkan dana pada tingkat bunga yang layak, aman, dan fleksibel. Di jangka panjang, yaitu memperoleh laba optimum dan memaksimumkan nilai perusahaan atau kekayaan bank. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah suatu badan usaha yang bertugas untuk menghimpun uang dari seluruh masyarakat dalam bentuk simpanan. Lalu, bank yang akan menyalurkan uang ini ke dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, sehingga taraf hidup masyarakat bisa lebih meningkat. Fungsi bank umum. Fungsi bank umum ada 3. Yang pertama, agen pembangunan atau agent of development. Fungsi yang pertama dari bank umum adalah sebagai agen pembangunan atau agent of development, di mana bank umum memiliki kewajiban untuk ikut turun serta dalam pembangunan negara Indonesia. Yang kedua, agen ekuitas atau pemodal. Di sini, fungsi bank dibutuhkan selaku agen ekuitas atau agen pemodal, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa meminjam modal di bank dengan bunga peminjaman yang sudah disetujui sebelumnya. Yang ketiga, agen terpercaya. Bank umum juga berfungsi sebagai sebuah agen terpercaya atau agen of trust. Agen terpercaya di sini adalah bank umum harus menjadi sebuah badan usaha perbankan yang bisa dipercaya oleh semua rakyat Indonesia. Inilah mengapa sebuah bank umum harus memiliki tata peraturan yang jelas dan transparan. Tugas bank umum ada dibagi 2. Yang pertama, himpunan atau pengumpulan dana dari masyarakat. Tugas utama yang dimiliki oleh bank umum di Indonesia adalah menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Hasil pengumpulan uang dari masyarakat ini bisa berupa tabungan, di mana setiap jenis bank memiliki beberapa tipe tabungannya sendiri. Yang kedua, penyalur dana ke masyarakat. Selain menjadi penghimpun uang dari seluruh masyarakat, bank umum juga memiliki tugas untuk menyalurkan dana tersebut ke masyarakat luas, di mana untuk proses penyaluran dana ini bisa berupa pengambilan tabungan langsung oleh nasabah yang memiliki rekening bank di salah satu bank umum. 1 hour later. Kondisi bank umum di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Kondisi perbankan selama dihantam virus corona atau disebut dengan COVID-19 masih relatif kuat dibanding sektor lainnya, lantaran dari sisi dana pihak ketiga atau DPK atau lawan to deposit ratio atau LDR maupun liquid access ratio yang disebut dengan LAR, perbankan masih terpotong dengan baik. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan riset Bank Permata, rasio kecukupan modal capital adequacy ratio atau CAR perbankan masih berada di level 18,93% hingga Maret 2020. Begitu juga dengan rasio kredit terhadap DPK masih berada di level 89,66%. Dan LAR perbankan terlihat di level 15,78%. Kalau kita lihat secara umum, kondisi perbankan masih kuat kalau kita lihat dari sisi permodalan. Lalu dari sisi LDR ataupun liquid access ratio, relatif semua indikator menunjukkan sektor perbankan ini masih relatif kuat. Demikian pula, posisi pertumbuhan kredit hingga April 2020 terpantau masih cukup baik di level 8,08%. Begitu juga pertumbuhan DPK masih dapat tumbuh hingga 5,73%. Meski begitu, ia mewanti-wanti bahwa perlambatan perbankan baru akan terlihat sekitar hingga 2 kuartal setelah perlambatan ekonomi.